fluida ini mesin-mesin fluida, mesin-mesin yang berfungsi mengubah. Bagian dari mesin-mesin fluida ini masuk ke dalam konsentrasi di konversi ya, pengubahan energi. Jadi mengubah energi mekanik poros menjadi energi potensial atau sebaliknya mengubah energi fluida. Jadi fluida yang digunakan itu bisa fluida gas atau fluida uap atau fluida cair yang dimiliki dan fluida tersebut memiliki energi kinetik dan potensial menjadi energi mekanik poros. Jadi energi yang dikonversikan, energi dari fluida berubah menjadi energi mekanik poros. Fluida yang digunakan yang umumnya yang tadi sudah diceritakan, tadi ada contohnya itu ada turbin air, turbin Pelton salah satunya, kemudian turbin steam turbin atau turbin uap, kemudian ada turbin gas, ada wind turbin atau turbin angin. Itu merupakan salah satu bagian dari mesin-mesin fluida. Kemudian contohnya, nah ini adalah contoh yang paling mudah membedakan antara proses pengkonversian energi yang dilakukan. Yang pertama adalah energi mekanik dikonversikan atau disimbolkan ya dengan tanda panah. Energi mekanik dirubah menjadi energi aliran atau energi potensial. Salah satu mesin yang dikategorikan yang pertama adalah bisa berupa pompa, kompresor. Pompa itu ya memindahkan fluida ya yang dipindahkan, misalkan fluida yang ada di dalam di bawah di dalam permukaan tanah dipindahkan keluar. Jadi ya pompa air ya, pompa air atau pompa minyak itu adalah masuk ke dalam mesin fluida. Energi mekanik dirubah menjadi energi aliran. Lalu dari mana energi mekanik tersebut diperoleh? Ya diawali dari energi awalnya bisa memanfaatkan energi listrik. Energi listrik untuk menyalakan pompa tersebut, atau untuk fluida kerjanya, kalau fluida kerjanya itu berupa udara atau kompresor, yang udara atau fluida gas menggunakan kompresor, mengubah energi mekanik menjadi energi aliran. Lalu yang kedua, energi aliran dikebalikan ya. Kalau tadi mekanik berubah menjadi energi aliran atau energi potensial, yang selanjutnya adalah energi aliran atau energi fluida ya, atau energi potensial dirubah menjadi energi mekanik ya. Contohnya adalah turbin air, turbin angin, turbin gas, turbin uap. Turbin air, angin, gas, dan uap ya, ini adalah proses pengubahan energi energi fluida ya. Fluida kalau misalnya menggunakan fluida air ya berarti memanfaatkan turbin air. Kalau misalnya menggunakan angin, fluidanya berarti menggunakan turbin angin. Kalau menggunakan gas atau gas, menggunakan turbin gas, dan steam turbin menggunakan turbin uap. Dirubah menjadi energi mekanik. Tujuannya untuk apa? Ya untuk mengubah energi mekanik tersebut, karena dari energi mekanik ini bisa banyak dipergunakan lagi, ya bisa saja nanti digunakan sebagai energi penggerak atau untuk mendorong sesuatu dari mekanik tersebut, atau menghasilkan energi yang baru seperti menghasilkan energi listrik. Jadi ada pembangkit listrik tenaga air menggunakan turbin air, pembangkit listrik tenaga angin menggunakan turbin angin, dan turbin gas atau turbin uap. Oke, lalu di bagian berikutnya yang tadi ada cerita tentang pompa ya. Pompa ya kalau ditampilkan pompa, kompresor, proses pengubahan dari energi mekanik dirubah menjadi energi aliran. Ini adalah proses mekaniknya. Mekanik itu ya artinya pompa tersebut digerakkan, didorong ke bawah, ke atas, naik, turun, berupa mekanisme tertentu yang bergerak
bergerak secara periodik ke atas dan ke bawah, sehingga menghasilkan energi aliran fluida. Energi aliran fluida ya pompa tersebut akan mengeluarkan fluida yang keluar dari saluran pipa keluar pompa tersebut atau yang biasa disebut dengan nozzle. Pompa tersebut akan mengeluarkan fluida. Nah, fluida ini ya nanti bisa dimanfaatkan untuk keperluan tertentu ya. Kalau pompanya bekerja sebagai pompa air ya mengeluarkan air ya air digunakan untuk keperluan tertentu. Lalu mekanismenya ya proses pengubahan energi mekanik menjadi energi aliran ya seperti ini ilustrasinya atau gambarannya. Jadi ada bagian yang bergerak ya, naik turun, pulp atau katup yang bergerak naik ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, sehingga keluar mengeluarkan aliran fluida atau energi aliran. Lalu bagaimana dengan kebalikan yang tadi? Kalau yang dikonversikan itu berupa energi yang dimiliki oleh fluida berubah menjadi energi mekanik. Salah satunya adalah steam. Steam turbin atau turbin uap, energi fluida yang keluar yang pertama kali ya untuk menggerakkan turbin tersebut adalah uap panas atau aliran panas. Uap panas tersebut memberikan nilai tekanan, high pressure, tekanan yang tinggi, mampu memutar turbin, dan turbin berputar sehingga menghasilkanlah energi mekanik dan bisa digerakkan atau terhubung dengan poros generator, dan generator menghasilkan energi listrik. Atau bisa saja nanti dimanfaatkan sebagai tenaga pendorong atau penggerak, misalkan untuk gas turbin atau turbin gas untuk pesawat terbang atau pesawat penumpang ya. Kalau di udara itu menggunakan turbin gas untuk mendorong laju pesawat sampai mencapai kecepatan tertentu dengan kecepatan 700 km per jam sampai 800 km per jam disebabkan atau ditimbulkan oleh dorongan dari turbin gas tersebut. Kemudian wind turbine mengubah aliran fluida ya, aliran fluida yang dirubah itu adalah turbin angin, memanfaatkan wind itu ya angin yang dipergunakan untuk berputar, memutar, dan putaran tersebut terhubung dengan generator, generator menghasilkan energi listrik. Turbin angin, water turbine, turbin air yang tadi ada Pelton. Pelton ini ya ini salah satu contohnya karena turbin air banyak, ada turbin Pelton, ada Prancis, kemudian ada Kaplan. Itu merupakan bagian dari turbin air tersebut. Kemudian untuk turbin ya, turbin itu ada di bagian lagi untuk turbin angin. Turbin angin di sini ditampilkan energi aliran atau aliran fluida energi mekanik vertical axis wind turbine, VAWT kalau disingkat ya, vertical axis wind turbine. Lalu ada horizontal axis wind turbine. Horizontal ya, apa bedanya vertikal dengan horizontal bisa dilihat dari sistem tersebut. Untuk sistem yang yang digunakan di bagian ini menggunakan sumbu aksis vertikal. Ini ada vertikal ya, vertikal itu tegak lurus. Kemudian kalau yang horizontal ini yang sumbu aksis X atau secara horizontal. Bisa dilihat perbedaan antara desain
turbin vertikal dengan turbin horizontal, vertikal dan horizontal. Vertikal ke atas, horizontal yang samping ya, samping kiri, samping kanan, atau ke depan atau ke belakang. Lalu di bagian berikutnya ada water turbine atau yang biasa dikenal dengan turbin air. Ini merupakan yang tadi diceritakan sedikit mengenai Kaplan. Di sini ada Kaplan, kemudian ada Francis, dan ini Pelton. Ini adalah gambaran dari turbin Pelton. Kenapa dikatakan desainnya seperti ini? Ya, ini ada merupakan desain Pelton. Pelton itu ya berupa mangkuk yang umumnya berbentuk seperti ini ya tampilannya, yang dijadikan sebagai Pelton, turbin Pelton. Turbin tersebut akan berputar ketika ada aliran jet yang disemburkan atau yang ditiupkan atau dialirkan ke turbin tersebut. Pengaruh kecepatan turbin Pelton dipengaruhi juga dengan nilai tekanan yang dikeluarkan dari nozzle aliran jet tersebut. Oke, nanti yang ada yang berminat untuk mengambil skripsi atau tugas akhir mengenai turbin mengenai mesin-mesin VIDA, nanti bisa saya bisa menjadi pembimbing satu untuk membimbing untuk tugas akhir tersebut. Lalu steam turbine ini merupakan turbin uap, sesuai dengan namanya. Ada proses pemanasan dulu sebelum uap tersebut dialirkan. Jadi fluida awalnya itu adalah fluida air, water. Water dipanaskan pada temperatur tertentu sampai berubah fasenya, yang fase cair berubah menjadi fase uap. Setelah berubah menjadi fase uap, menghasilkan nilai atau memberikan nilai tekanan yang tinggi, high pressure, sehingga mampu memutar turbin uap tersebut, untuk melakukan putaran atau rotasi, yang nantinya bisa dari hasil pengkonversian energi tersebut, yang awalnya dari energi fluida, energi aliran fluida berubah menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini dikonversikan menjadi energi listrik dengan menggunakan generator. Ya, ini ilustrasinya seperti ini untuk pemanfaatan dari steam turbin. Di bagian ini ada steam itu bagian yang dipanaskan. Ini ada water atau air. Air tersebut diinjeksi dengan panas yang cukup tinggi sehingga menghasilkan uap. Uap tersebut memberikan nilai tekanan, pressure yang tinggi, maka tekanan dari uap tersebut mampu untuk memutar turbin. Turbin yang berputar terhubung dengan generator, generator menghasilkan listrik. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan untuk mengkonversikan energi awalnya dari energi panas berubah menjadi energi listrik. Berikutnya steam turbine ada juga yang memanfaatkan reaktor ya, reaktor dengan menggunakan reaksi nuklir dari proses pembakarannya untuk memanaskan air tersebut untuk menghasilkan uap. Uap bertujuan untuk memutar turbin. Turbin terhubung dengan generator. Generator menghasilkan energi listrik. Ya, berikutnya adalah yang tadi gas turbin. Ilustrasinya seperti ini. Bagaimana menghasilkan turbin gas tersebut.
sehingga bisa menghasilkan energi mekanik atau menghasilkan energi gaya dorong, atau turbin tersebut kalau di bagian ini terkopal atau terhubung dengan shaft ya atau poros, sehingga bisa berputar dan putaran tersebut menghasilkan atau mampu memutar generator, dan generator menghasilkan energi listrik. Di sini gas turbin memutar dengan kecepatan tertentu, nilai RPM tertentu, putaran tertentu yang umumnya dipengaruhi oleh proses combustion. Di sini ada proses kompresi dan ada proses combustion, ada compression dan combustion. Compression itu adalah proses pemampatan udara yang masuk ke bagian saluran masuk dimanfaatkan. Tujuannya adalah untuk memadatkan nilai density kerapatan dari udara, sehingga ketika udara tersebut sudah rapat density-nya, lalu dipanaskan dengan menggunakan proses pembakaran, menyebabkan temperatur meningkat dan menghasilkan high pressure, nilai tekanan yang tinggi. Nah, tekanan yang tinggi atau high pressure inilah yang dipergunakan untuk memutar turbin tersebut. Jadi ada turbin tersebut berputar karena disebabkan oleh high pressure atau tekanan yang tinggi. Tekanan tinggi dari sisa proses pembakaran dikeluarkan di saluran gas buang, dan gas buang ini yang umumnya kalau di pesawat terbang ya atau di ruang pesawat penerbangan, gas buang ini bisa dimanfaatkan sebagai jet pendorong, jet untuk mendorong atau saluran jet yang berfungsi untuk mendorong pesawat supaya pada saat dia berada di udara mampu meluncur dengan kecepatan yang lebih cepat lagi sampai mencapai kecepatan 700 km per jam, bahkan sampai 700 sampai 800 km per jam. Ya, lalu yang berikutnya adalah mesin-mesin fluida. Ini dibagi ke dalam bagian tertentu. Yang pertama masuk ke dalam mesin tenaga. Mesin tenaga ini mesin fluida yang berfungsi mengubah energi. Yang dirubah itu adalah energi fluidanya. Fluida berupa energi fluida. Energi fluida itu ya energi fluida cair atau fluida gas. Energi potensial atau kinetik menjadi energi mekanik poros. Lalu yang contohnya tadi yang di sini ada turbin air, angin, udara, uap, kincir air, kincir angin. Ini merupakan masuk ke dalam kategori mesin tenaga. Mesin yang menghasilkan tenaga ya. Lalu mesin yang menghasilkan kerja. Mesin yang menghasilkan kerja, mesin yang berfungsi mengubah energi mekanik dari poros menjadi energi fluida. Jadi fluida tersebut yang mengalir dari mesin kerja ini menghasilkan energi fluida. Energi fluida apa yang dihasilkan? Ya, dia memiliki energi potensial dan energi kinetik. Contohnya pompa, tadi ada pompa air ya, water pump atau pompa sanyo, pompa air, itu merupakan masuk ke dalam kategori mesin kerja. Kompresor ini ya pompa ban ya, kalau untuk memompa udara atau memampatkan udara, kompresor. Kipas, fan atau kipas itu dipergunakan juga bisa mengubah energi mekanik poros menjadi energi fluida. Udara yang keluar dari fan atau dari kipas ya memiliki energi potensial atau energi kinetik. Kalau misalkan fan tersebut atau kipas tersebut mengeluarkan udara, maka udara tersebut memiliki
gaya energi potensial atau energi kinetik yang bisa menggerakkan atau meniup benda yang ada di depannya. Ya, contoh mudahnya ya lihat saja proses pemasakan atau pemanggangan sate atau bahan yang dibakar dengan menggunakan kayu, lalu ditiupkan dengan kipas atau fan, maka akan terlihat ada energi yang keluar dari kipas tersebut, ya berupa udara, energi potensial yang dimiliki oleh kipas tersebut, energi potensial udara, dan energi kinetik. Kinetik itu bisa menggerakkan dari objek yang ada di depannya. Kalau objeknya berupa benda yang kecil atau berupa debu atau berupa material yang kecil, maka material tersebut akan bergerak atau berpindah tempat. Ya, itu adalah ilustrasi mudahnya memahami perbedaan antara mesin tenaga dengan mesin kerja, turbin, kincir air, kincir angin, pompa, kompresor, dan kipas atau fan. Ini adalah dua hal yang berbeda ya, antara pompa, kompresor, fan, turbin, kincir air, dan kincir angin. Ini dua hal yang berbeda. Yang pertama masuk ke dalam kategori mesin tenaga, yang kedua masuk kategori ke dalam mesin kerja. Kemudian di bagian selanjutnya adalah salah satu mesin fluida yang termasuk dalam golongan mesin kerja, pompa ya. Pompa berfungsi untuk memindahkan zat. Yang dipindahkan itu adalah zat cair, berarti fluida cair, dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Yang tempat yang rendah itu artinya memindahkan air yang ada di dalam tanah, di dalam bumi atau di dalam tanah, lalu dipindahkan ke atas. Kenapa harus dipindahkan? Ya karena kalau misalnya tidak dipompa, air tersebut tidak bisa mengalir. Ada gaya gravitasi. Ya. Sedangkan kalau misalnya air tersebut berada di atas atau di puncak pegunungan, ya tidak perlu membutuhkan pompa. Cukup diberikan saluran pipa saja, maka air tersebut akan mengalir dari atas puncak sampai bisa turun ke bawah puncak, tidak memerlukan pompa. Hal ini disebabkan karena ada gravitasi. Tetapi kalau gravitasi tersebut tidak ada atau melawan gravitasi, maka dibutuhkanlah mesin pompa tersebut atau mesin kerja. Di bagian ini ada hal yang menyebabkan perbedaan ya di sini, yang berbeda dari tempat yang tinggi ke tempat yang dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi karena adanya perbedaan tekanan. Kemudian klasifikasi pompa. Untuk pompa yang masuk ke dalam kategori yang tadi ada mesin kerja. Pompa itu masuk ke dalam mesin kerja. Kemudian kompresor juga masuk ke dalam mesin kerja. Untuk kompresor atau pompa, di bagian ini pompa dibagi lagi, ada namanya pompa tekanan statis, kemudian kebalikan atau berlawanan lagi ada pompa yang masuk ke dalam kategori tekanan dinamis atau rotodynamic pump. Apa bedanya statis dengan dinamis? Dari namanya saja sudah berbeda. Yang statis itu pasti tekanannya lebih stabil ya, konstan. Jadi kalau misalnya pertama kali pompa tersebut difungsikan atau dinyalakan, maka pompa tersebut akan berguna sebagai tekanan dari pompa tersebut dengan kondisi yang sama. Kemudian pompa tekanan dinamis, rotodynamic pump, mengalami perbedaan antara pada saat pertama dihidupkan dengan kondisi waktu tertentu akan mengalami perubahan nilai tekanan.
Ya, untuk pompa tekanan statis, pompa jenis ini bekerja dengan menggunakan prinsip memberi tekanan secara periodik pada fluida yang terkurung dalam rumah pompa. Lalu pompa ini dibagi lagi menjadi dua jenis atau diklasifikasikan ke dalam dua bagian. Yang pertama pompa putar, rotary PEM atau rotary pump. Pada pompa putar, fluida masuk melalui sisi isap, kemudian dikurung atau disimpan ya atau dimasukkan ke dalam ruangan rotor sehingga tekanan statis mengalami naik dan fluida akan dikeluarkan melalui sisi tekan. Contoh pompa ini adalah screw pump, gear pump, fan pump itu masuk ke dalam kategori pompa statis atau pompa tekanan statis dengan kategori rotary pump. Ya, ini adalah ilustrasi gambaran seperti apa rotary pump. Sesuai dengan namanya, rotary itu artinya melakukan putaran dari pompa tersebut. Pompa tersebut berputar mengalirkan, memindahkan fluida kerja, fluida masuk dari kiri kemudian ke kanan. Dari bagian ini pompa tersebut mengalami putaran sehingga fluida tersebut yang keluar dengan tekanan yang hampir sama dari waktu ke waktunya. Ya, secara konstruksi atau dari struktur dari pompa tersebut untuk bagian ini di sini pompa masuk di bagian ini ada suction, fluida masuk, lalu ketika fluida tersebut masuk, kemudian mengalami rotasi atau putaran, dan putaran ini berputar dan menghasilkan fluida yang keluar dengan nilai tekanan yang hampir sama atau statis, tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktunya. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan mengenai mesin fluida tersebut? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti yang belum berhasil masuk ke dalam Edmodo, nanti dicoba terus, bisa masuk, karena untuk masuk ke sana tidak terlalu sulit. Untuk materi nanti bisa baca download e-booknya di sana, di Edmodo, dengan code kelas yang tadi. Kemudian bisa di-download materinya, e-booknya, lalu nanti di perkuliahan ini karena ada tadi ada komponen ya, komponen penilaian. Untuk komponen penilaian itu ada absen 10%, tugas 30%, UTS 25%, UAS 35%. Nanti karena tugasnya 30%, nanti coba dibuat kelompok, di kelompok ya, kelompok tugas kelompok. Satu kelompok dengan jumlahnya itu dua mahasiswa. Jumlah kelompoknya dua mahasiswa, satu kelompok, 2 mahasiswa. Untuk tugasnya nanti saya akan kirimkan di Edmodo, nanti coba mengeksplor atau membaca dari literatur, salah satunya adalah jurnal, karena untuk mempelajari suatu karya ilmiah itu mengacu ke referensinya dari jurnal atau dari buku-buku yang e-book yang sudah di
tentukan. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan tentang mesin-mesin VIDA. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup pertemuan kali ini, minggu ini untuk mesin-mesin VIDA. Nanti bisa didengarkan kembali live streaming di YouTube ya untuk materinya, untuk materi yang tadi sudah diceritakan menggunakan live streaming di YouTube. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.